Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan, kelas BBI dengan nomor induk mahasiswa 20208104040. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mengulang materi atau meresum materi dari acara Mobility Virtual Penerokan Budaya Nusantara Bumi Garuda. Di sini saya akan mengulang dua materi dari acara tersebut. Materi yang pertama itu sajak. Apa itu sajak? Sajak adalah salah satu bentuk karya sastra yang tidak terikat dengan aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sajak diartikan sebagai gubahan sastra yang berbentuk puisi dan sangat mementingkan keselarasan bunyi. Sajak juga dikenal sebagai persamaan suatu bunyi. Selanjutnya, sejarah sastra. Sejarah sastra dimulai dari Angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya, Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai tahun 1945. Selanjutnya, Angkatan 45 tahun 1945 sampai 1953. Selanjutnya, periode 1953 sampai 1961. Selanjutnya, Angkatan 66 tahun 1963 sampai 1970. Masing-masing angkatan memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh kondisi zaman, kondisi ekonomi, dan politik pada saat itu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sajak. Yang pertama itu memiliki bentuk tertentu. Yang kedua, ungkapan kata dan bahasanya dipengaruhi oleh unsur lagu, irama, dan keharmonisan bunyi. Yang ketiga, barisnya disusun dalam pola atau ikatan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis sajak. Yang pertama itu ada sajak menurut posisi. Ada sajak awal dan sajak akhir. Yang kedua ada sajak menurut kesesuaian bunyi suku kata. Ada sajak penuh atau sajak sempurna, sajak paruh, sajak aliterasi, sajak asonansi, sajak rangkai, dan sajak rangka. Yang ketiga ada sajak menurut kesesuaian bunyi akhir setiap kata. Ada sajak rata, sajak silang, sajak kembar, sajak teluk, sajak patah, dan sajak bebas. Selanjutnya ada cara-cara membuat sajak. Yang pertama itu tentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menentukan gaya bahasa. Yang keempat, kembangkan sajak seindah mungkin. Selanjutnya itu ada contoh-contoh dari sajak. Yang pertama ada contoh dari sajak awal. Seperti ini. Bukan ketidakpercayaanku padamu, tapi ketakutanku. Bukan kematian risauanku, tapi perpisahan takutkanku. Bukan membagi cinta dariku, tapi merenggut cinta dariku. Selanjutnya ada contoh dari sajak penuh atau sajak sempurna. Seperti ini. Terancam sudah iman yang goyang, hamba yang tak rajin sembahyang. Sungguh mahlang, sungguh sayang, kini umur sudah melayang. Selanjutnya ada contoh dari sajak aliterasi. Seperti ini. Baik budi ibu bapak, nafkah keluarga kena cukup. Hawa haram mustahil musnah, hawa halal mustilah hadir. Kerja pakai kalimatullah, berkah buat beragam barang. Selanjutnya ada contoh sajak dari contoh sajak rata. Seperti ini. Malam itu terdengar lagi tangisan sendu. Siapakah beliau? Untayan kata memecah kalbu. Derap langkah tanpa tersipu. Jantung ini terus menderu. Oh ibu, sujudmu, doamu, kenapa selalu untukku?
anakmu. Terus yang selanjutnya ada contoh dari sajak patah seperti ini. Tengoklah raga ibumu, kecil tapi penuh kekuatan, lemah tapi penuh keberanian, pantang menyerah untuk masa depan. Dan itu materi dari yang pertama tentang sajak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan melanjutkannya dengan masuk ke materi kedua, yaitu tentang pantun. Sejarah pantun. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer pada zaman itu. Pantun pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datu Kaya Muda Riau. Analogi pantun yang pertama itu berjudul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, namun sekarang sudah sering dijumpai juga pantun yang tertulis. Selanjutnya ada tujuan pantun. Yang pertama itu untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua untuk menyatakan rasa sayang. Yang ketiga untuk menyampaikan budi pekerti. Yang ketiga untuk kepentingan sosial. Dan yang keempat untuk hiburan bagi masyarakat. Selanjutnya ada struktur dari pantun. Yang pertama itu sampiran, untuk menyiapkan irama dan rima yang berfungsi untuk mempermudah pendengar dalam memahami isi pantun. Yang kedua ada isi, merupakan isi kandungan atau tujuan dari pantun. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan pantun. Yang pertama ada diksi, imaji, bahasa kiasan, dan bunyi. Selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun memiliki bait. Setiap bait disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang keempat, setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi. Yang kelima, pantun bersajak A B atau A. Selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Yang pertama itu berdasarkan isinya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Yang kedua ada berdasarkan bentuknya. Ada pantun berkait dan pantun kilat. Yang ketiga berdasarkan siklus kehidupan. Yang ada pantun anak-anak, pantun anak muda, dan pantun orang tua. Dan ini contoh dari pantun. Pertama ada pantun nasihat seperti ini. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian. Terus ada contoh dari pantun kilat seperti ini. Itik memakan buah salak, cantik itu karena akhlak. Di rawa ada buah tomat, ingat pesan orang tua agar selamat. Terus yang ketiga itu ada pantun anak muda seperti ini. Sangat lebat pohon pepaya, pulang haji bawa kurma. Tak mengapa berteman dengan saya, asal besok hidup bersama. Dan itulah 2 materi yang saya resum atau mengulang materi dari acara Mobility Virtual Penenggokan Budaya Nusantara Bumi Garuda. Kalau ada salah-salah kata atau kurang dari hasil resuman saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.